FIFA gandeng TikTok untuk siaran Piala Dunia 2026. FIFA ingin Piala Dunia 2026 lebih dekat dengan penonton. Untuk itu mereka menggandeng TikTok untuk membantu menyiarkannya. FIFA juga membuka kesempatan kemitraan media resmi Piala Dunia 2026 di TikTok, termasuk untuk bisa menyiarkan langsung sebagian pertandingan, mengunggah klip yang terkurasi dan mengakses konten khusus yang diproduksi oleh FIFA. Broadcaster juga bisa memonetasi konten tersebut lewat iklan premium di TikTok. Tottenham mencapai kesepakatan untuk bisa datangkan bek kiri Santos. Tottenham Hotspur dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan klub Brasil Yanis Santos untuk transfer permanen bek kirinya Yanis Sosa. Kesepakatan ini yang disebut bernilai 13 juta euro diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Langkah ini diambil Tottenham di tengah upaya mereka memperkuat skuad setelah awal musim yang kurang memuaskan, yang kini menempatkan mereka di urutan ke-14 klasemen sementara. Lazio resmi lepas Matteo Kundesi ke Fenerbahce. Lazio resmi mengumumkan kepergian dari Matteo Kundesi ke klub Turki yakni Fenerbahce dengan status transfer permanen. Kundesi yang didatangkan di musim panas 2023 dari Marseille kini resmi meninggalkan Bianco Celesti setelah mencatatkan 111 penampilan. Lazio mengumumkan rekrutan baru dari Ajax. Klub Serie A Italia yakni Lazio mengumumkan gelandang Kenneth Taylor dari klub Liga Belanda Ajax sebagai rekrutan barunya di bursa transfer musim dingin ini. Dari laman Lazio menyatakan bahwa Taylor didatangkan dengan status permanen dari Ajax dan telah menandatangani kontrak jangka panjang. Cristiano Ronaldo raja penalti sejak tahun 2000. Cristiano Ronaldo jadi pemain yang paling banyak mencetakkan gol penalti sejak tahun 2000. Jumlahnya mencapai 180 gol penalti. Di urutan kedua ada Hulk dengan koleksi 119 penalti. Sedangkan di urutan ketiga ada Lionel Messi dengan koleksi 114 gol penalti. Mazraoui pelanggan Bryan Mbeumo ke MU lebih cepat. Duel Kamerun versus Maroko terjadi di Stadion Prince Moulay Abdullah. Pertandingan ini berjalan sangat alot dan juga keras. Namun Maroko berhasil unggul lebih dahulu berkat gol dari Brahim Diaz. Kamerun sendiri terlihat kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan mereka di laga ini. Di menit ke-74, Ismail Saibari berhasil menggandakan keunggulan Maroko menjadi 0-2 dan gol itu memastikan The Atlas Lion lolos ke semifinal Piala Afrika 2025 dan membuat Bryan Mbeumo pulang lebih cepat terlebih dahulu ke Old Trafford. Latihan perdana Liam Rose senior di Chelsea. Rose senior langsung memimpin Cole Palmer dan kawan-kawan latihan perdana di Cobham, dan ia terlihat aktif meneriaki para pemain-pemainnya. Dalam potongan video yang dibagikan Chelsea, terlihat Liam Rose senior menyoroti satu pemain. Estevao, winger muda debut, sempat diteriakinya. Saat latihan tampak selesai, Rose senior juga tampak merangkul Estevao. Ia bicara dengan pemain berusia 18 tahun tersebut. Sesko optimis masa depan MU cerah. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko optimis timnya akan segera melalui periode sulit yang berujung pemecatan manajer Ruben Amorim. Ia percaya dengan kualitas skuad Manchester United saat ini. Saya pikir secara keseluruhan kami adalah tim hebat. Kami melakukan segalanya untuk bisa membuktikan diri kami di setiap saat, ujar dari Benjamin Sesko. Alan Shearer heran akan sangat aneh jika MU kembali tunjuk Solskjaer. Legenda sepak bola Inggris Alan Shearer menyuarakan keheranannya atas potensi kembalinya Ole Gunnar Solskjaer ke kursi kepelatihan Manchester United. Shearer menegaskan bahwa akan sangat aneh bagi klub untuk bisa menunjuk kembali pelatih asal Norwegia tersebut, terutama setelah pemecatan Ruben Amorim yang kontroversial. Shearer mendesak United untuk berhati-hati dan mempertimbangkan penunjukan manajer permanen setelah Piala Dunia, tergantung pada ketersediaan nama-nama besar seperti Thomas Tuchel ataupun Carlo Ancelotti. Ramai-ramai kecam aksi Martinelli dorong Bradley yang lagi cedera.
Gabriel Martinelli disorot gara-gara mendorong Conor Bradley yang sedang cedera di ujung laga Arsenal versus Liverpool. Penyerang The Gunners tersebut dikecam sana-sini. Di laga tersebut ada drama yang melibatkan Martinelli. Penyerang asal Brasil itu mendorong bek sayap Liverpool yakni Conor Bradley yang sedianya tengah kesakitan di pinggir lapangan. Gabriel Martinelli yang coba melakukan lemparan ke dalam kemudian membuat aksi kasar kepada pemain Liverpool tersebut. Penyerang Arsenal itu mendorong Conor Bradley dengan keras untuk melewati garis lapangan agar permainan bisa dilanjutkan. Liverpool pertama kali cetak 0 shot on target setelah 600 laga. Liverpool mencatatkan statistik yang jarang terjadi saat bertandang ke markas Arsenal, yakni tanpa satupun tembakan yang tepat sasaran. Data itu mengingatkan pada momen kelam hampir 16 tahun ketika Liverpool terakhir kali mengalami hal serupa di ajang Liga Inggris. Masalah Liverpool terletak di sepertiga akhir. Kiper David Raya tak sekalipun dipaksa melakukan penyelamatan berarti. Statistik itu tak sepenuhnya mencerminkan banyaknya situasi yang menjanjikan yang mereka ciptakan. Tottenham tetapkan harga Dragusin untuk Roma dan juga Fiorentina. Berita Liga Italia kini tengah ramai membahas Radru Dragusin, bek milik Tottenham Hotspur yang menjadi incaran dua klub Italia, Roma dan Fiorentina. Menurut laporan, Tottenham menetapkan harga sebesar 15 juta euro untuk pemain asal Rumania tersebut. Tottenham Hotspur dikabarkan siap membuka negosiasi mengenai transfer dari Dragusin pada bursa transfer Januari ini. Nico Williams kembali menarik minat sejumlah tim Eropa. Pemain sayap Athletic Bilbao yakni Nico Williams terus memancarkan potensinya. Kini beberapa tim besar Eropa kembali memantau situasi dari Nico Williams, termasuk diantaranya Tottenham Hotspur. Nico Williams merupakan bidikan utama Tottenham Hotspur di Januari kali ini. Ini dinilai banyak pihak sebagai langkah berani dari Tottenham untuk bisa mendatangkan bintang milik Athletic Bilbao. Tim Tok mengklaim bahwa Nico Williams termasuk di antara target potensial tim asuhan dari Thomas Frank. Nico disebut sebagai salah satu pemain yang paling konsisten di La Liga dalam beberapa tahun terakhir. Resmi, Bukayo Saka dapatkan kontrak baru. Bukayo Saka akan lama menjadi pemain dari Arsenal sebab winger kanan The Gunners tersebut baru saja diikat kontrak sampai tahun 2031. Saka mendapatkan kontrak baru berdurasi 5 tahun dan menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang mendapatkan kontrak 300.000 pound sterling per pekannya. Kontrak ini terbilang pantas mengingat Saka punya peran penting di lini depan tim, apalagi dia juga lulusan akademi klub itu dan juga berstatus sebagai wakil kapten. Datangkan kembali Joao Cancelo, masa depan Magasado kini terancam. Barcelona akan kembali mendatangkan Joao Cancelo dari klub Arab Saudi yakni Al Hilal dengan status pinjaman hingga akhir musim nanti. Kesepakatan ini telah hampir selesai dan bek sayap asal Portugal tersebut diperkirakan akan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan sebelum diumumkan secara resmi. Laporan dari media Spanyol menyebut bahwa kedatangan dari Joao Cancelo akan mengurangi peluang bermain dari Magasado, gelandang muda akademi dari La Masia. Dengan Cancelo yang kemungkinan besar akan mengambil peran sebagai bek kanan, jalur Casado untuk bisa bermain di posisi tersebut kini mulai tertutup. Resmi, Manchester City kalahkan Liverpool dan MU dalam perburuan Anton Semenyo. Manchester City mengumumkan bahwa mereka telah resmi mendatangkan Anton Semenyo dari Bournemouth pada hari Jumat kemarin. Semenyo lantas mengaku bangga bisa bergabung dengan klub sebesar Manchester City sebab mereka punya banyak pemain kelas dunia. Selain itu, City juga dipoles oleh salah satu manajer terbaik dunia yakni Josep Guardiola. Semenyo pun menambahkan ia merasa begitu terhormat bisa jadi bagian dari Manchester City. Liverpool terancam kalah manuver, The Citizen dekatkan diri ke Maguire. Liverpool nampaknya harus siap dua kali menelan pil pahit untuk transfer dari Guehi dan merusak rencana jangka panjang pertahanan mereka usai target transfer mereka tersebut didekati oleh Manchester City. Laporan dari Inggris menyebutkan bahwa pihak The Citizen optimis bisa menyelesaikan kesepakatan saat manajer Pep Guardiola menginginkan bek tengah baru usai masalah pertahanan di dalam timnya. Kabarnya City optimis bisa merampungkan kesepakatan senilai 678 miliar rupiah atau sekitar 30 juta euro. Tentu saja Palace akan sangat senang dengan bayaran tersebut karena kontrak bek mereka hanya tersisa 6 bulan lagi.
Fabrizio Romano sebut Liverpool capai kesepakatan untuk transfer dari Mordiaye. Liverpool dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk bisa mendatangkan bek muda asal Senegal yakni Mordiaye di bursa kali ini. Kabar ini disampaikan langsung oleh Fabrizio Romano yang memberikan sinyal kuat bahwa proses transfer tinggal menunggu tahap akhir. Langkah ini diambil Liverpool sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang di lini belakang. Situasi kontrak sejumlah bek senior di Anfield membuat Liverpool mulai bergerak lebih awal untuk bisa mengamankan opsi masa depan. Diego Simeone sebut Vinicius Junior akan didepak Florentino Perez. Laga derby Madrid pada semifinal Supercoppa Italiana diwarnai oleh kontroversi antara Diego Simeone dengan Vinicius Junior. Ketegangan antara Vinicius Junior dan juga Simeone terjadi ketika babak pertama selesai. Keduanya terlibat adu mulut. Pada saat itu Simeone melontarkan kata-kata yang menyindir peran Vinicius Junior yang tak lagi vital di Madrid. Dia bahkan menyebut pemain Brasil itu tak akan bertahan lebih lama lagi di Santiago Bernabeu. Kejutan, Chelsea siap bayar 75 juta euro untuk pemain Portugal Rafa Leao. Dilaporkan oleh Football.com, klub sepak bola Chelsea asal Inggris siap membayar 75 juta euro untuk transfer pemain tim nasional Portugal yakni Rafa Leao. Chelsea berupaya mendatangkan pemain sayap baru berusia 26 tahun itu yang saat ini bermain untuk AC Milan di Italia. Selama jendela bursa transfer musim dingin ini, pemain tersebut dianggap sebagai target utama Chelsea untuk bursa kali ini. Xavi tertarik untuk melatih MU tapi belum dapatkan tawaran. Xavi Hernandez kabarnya tertarik melatih Manchester United, akan tetapi MU belum mengajukan tawaran resmi kepada dirinya. Xavi Hernandez saat ini masih menganggur. Terakhir kalinya dirinya berpisah dengan Barcelona di musim panas 2024. Diketahui Xavi terbuka untuk melatih Manchester United dan ia mau mencoba tantangan baru. Akan tetapi MU belum mengajukan tawaran kepada Xavi. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, MU sayangnya belum mengajukan tawaran resmi kepada Xavi.